menganggap itu dianjurkan bertabarruk ngalap berkah dengan benda-benda atau anggota badan orang soleh, termasuklah kuburan, karena semua yang terkait orang soleh itu penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Oke kawan-kawan semuanya, kita akan melanjutkan ke part berikutnya, yaitu part 2, yaitu tentang tema kita salafi salah paham tentang tabaruk, tawasul, dan istighosah ke makam orang soleh ataupun wali Allah. Nah, jadi kita menggunakan referensi dari Ustadz Salafi sendiri. Ustadz Salafi itu sendiri yaitu Ustadz Muhsin ya. Beliau ini saya kira udah pentolan di Salafi lah itu, ya kan. Mengerti tentang Salafi, dia juga udah banyak mengajarkan kitab-kitab dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan, tentang Kasfus Syubhat, Ushul Salasah. Nah itu kan udah pengalaman beliau nih. Aku di video sebelumnya bahwa yang harus kita pahami ini, kita nih jangan memahami bahwa kita bertabaruk di kuburan itu meminta kepada kuburan itu gitu. Kalau meminta kepada kuburan itu jelas semua umat Islam tuh udah pasti tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik gitu. Tetapi kalau kita itu bertabaruk ke makam orang soleh, nah ini perkara yang berbeda. Oke, kita akan bahas berikutnya. Jadi kita pakai referensi mereka saja, jangan pakai referensi aswaja, dalil-dalil ya mengenai tabaruk ke makam orang soleh. Kita dengarkan video beliau dengan baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Juhayfah, kata beliau, pernah Nabi keluar pada siang hari menemui kami, lalu didatangkan air wudhu kepada beliau, lalu beliau pun berwudhu. Kemudian setelah itu manusia mengambil dari sisa wudhunya Nabi, lalu mereka mengusap-ngusap tubuh mereka dengan sisa wudhu Nabi tersebut. Kita lihat apa penjelasan para ulama salaf, ulama salafi. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim mengatakan, fihi tabarruku bi'athari salihina wa isti'malu fadli tuhurihim wa ta'amihim wa syarabihim wa libasihim. Kata Imam An-Nawawi, dari hadis tadi anjuran bolehnya bertabarruk, ngalap berkah, mengharap keberkahan dengan bekas-bekas orang soleh, dan menggunakan sisa wudhu mereka, sisa makanan mereka, sisa minuman mereka, bekas pakaian mereka. Beliau mengatakan bahwa malah dianjurkan bertabaruk, ya kan, bertabaruk kepada bukan hanya Nabi saja, tetapi orang-orang soleh. Nah, jadi ini menggunakan dalil qiyas, ya kan. Nah, di situ secara umum ya, secara umum tabaruk secara umum, bisa itu minumnya, bisa itu makanannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Tetapi di situ belum dijelaskan kuburan. Nah, kalau salaf ini kan orangnya kan tekstual ya, jadi harus dijelaskan tuh secara letterlock bahwa kalau kuburan harus ada kuburnya. Nanti akan dijelaskan. Tenang saja, kita perhatikan videonya baik-baik. Wa yatabarruku, dan dia bertabarruk ngalap berkah, bimasihi, dengan mengusap-ngusap itu. Wa yuqabbiluhu, dan dia cium mimbar tadi, juga dalam rangka tabarruk ngalap berkah. Wa yaf'alu bil qabri, dan orang itu lakukan pula pada kubur Nabi, bukan hanya mimbar. Mithla dalik, seperti itu juga dia usap-usap, dia cium kubur Nabi atau dinding kubur Nabi. Para jemaah, semua yang terkait dengan orang soleh itu penuh dengan berkah. Maka ketika kita mengharapkan keberkahan dari hal-hal tersebut, benda-benda tersebut, itu boleh, malah dianjurkan menurut ulama-ulama salafi tadi. Bahkan Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah, dia inginkan dengan mengusap-ngusap tabarruk tadi agar bisa lebih dekat kepada Allah Jalla wa Azza. Apa kata Imam Ahmad? Faqala la ba'sa bidzalik, kata Imam Ahmad, tidak mengapa, boleh. Oke kawan-kawan, sudah kita dengarkan ya apa yang beliau sampaikan Ustadz Muhsin, bahwa ada riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ditanya oleh anaknya, yaitu tentang perbuatan seseorang yang mencium mimbar Nabi, mengusap-ngusap mimbar Nabi, dan sampai juga mengusap kuburan Nabi, mencium-ciumnya. Nah, itu gimana hukumnya? Dan dia niat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa itu.
Imam Ahmad dia mengatakan tidak mengapa, sedangkan imam-imam yang lain itu mengatakan dianjurkan, ya kan, dianjurkan, malah dianjurkan. Nah, di sini ada kata-kata kuburan di sini, artinya kuburan Nabi. Nah, berkaitan dengan apa itu yang dipermasalahkan, bagaimana dengan makam orang soleh, itu dijelaskan tadi, yaitu tentang makam Nabi Muhammad, diciumlah makam Nabi Muhammad. Nah, di situ juga dikiaskan dengan makam orang soleh seperti yang kita bahas, yaitu apa itu bertabaruk ke makam orang soleh, itu sama. Jadi makam Nabi dikiaskan dengan makam orang soleh. Kenapa? Karena sama-sama soleh, sama-sama orang baik. Jadi beliau juga menjelaskan bahwa apapun yang berhubungan dengan orang soleh, ya, itu ada barokahnya. Nah, dan beliau juga menjelaskan bahwa yang memberikan barokah itu bukan benda itu sendiri, tapi Allah. Jelas. Nah, itu menandakan beliau sangat-sangat paham dengan masalah ini. Penjelasan beliau tentang termasuk di kuburan. Nah, kita dengarkan baik-baik. Bahkan mayoritas ulama Ahlussunnah Salafi terdahulu justru menganggap itu dianjurkan, bertabarruk, ngalap berkah dengan benda-benda atau anggota badan orang soleh. Termasuklah kuburan, karena semua yang terkait orang soleh itu penuh berkah, Allah yang memberikannya, bukan benda itu. Benda itu tidak bisa mendatangkan keberkahan sama sekali. Umat Islam semua tahu itu. Beliau menjelaskan bahwa mayoritas ulama itu menganjurkan bertabaruk kepada Nabi maupun kepada selain Nabi, yaitu orang-orang soleh. Dan beliau menjelaskan termasuk kuburan, yaitu kuburan Nabi juga dikiaskan dengan kuburan orang soleh. Udah. Nah, jadi bertabaruk ke makam orang soleh jelas sama dengan peninggalan Nabi. Peninggalan Nabi juga dikiaskan dengan peninggalan orang soleh. Peninggalan orang soleh ya termasuk kuburannya. Kita tidak menyembah kuburan. Beliau sudah menjelaskan itu. Oke. Nah, sebenarnya ini nasihat, ya. Beliau ini menyampaikan nasihat kepada salafi itu sendiri agar mereka sadar, ya, bahwa apa yang mereka yakini bahwa bertabaruk kepada makam orang soleh, bertawasul dan lain sebagainya itu tidak syirik, ya, tidak menyekutukan Allah. Oke, mungkin itu saja. Kita nanti akan lanjut ke part berikutnya untuk membahas tawasul karena ini berkaitan dengan semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.